Ya, halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah karena pada masa corona atau pandemi COVID-19 saat ini, mendaftar sekolah atau untuk melanjutkan sekolah juga harus melalui online. Jadi pada saat ini marilah kita bersama-sama untuk mencoba mengisi atau bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB secara online. Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama adalah mencari alamat atau mungkin link yang sudah didapat, ya. Coba kita masukkan alamat itu ke dalam web browser, yaitu Google Chrome, ya. Google Chrome atau Mozilla atau web browser yang lain, ya. Kemudian kita masukkan alamat website sekolah yang bersangkutan atau link yang sudah adik-adik dapatkan dari WA atau dari Facebook, ya. Nah, misalnya saya beri contoh pendaftaran masuk ke SMP, ya. SMP. Nah, saya misalnya alamatnya adalah www.smpn1bmt.wordpress.com, ya. Ini menggunakan WordPress websitenya, ya. Kemudian kita buka. Nah, setelah dibuka, kita cari PPDB ini di menu, ya, karena ini di bawah ini isinya artikel semua, ya, artikel-artikel. Nah, sehingga kita akan mencarinya di menu ini, ya. Nah, menu ada formulir PPDB, ada tertib sekolah, ada visi misi sekolah, ada sejarah, ya, sejarah berdirinya sekolahan. Nah, kita klik yang formulir PPDB, ya. Nah, sekarang sudah terbuka formulir PPDB, ya. Kita tinggal mengisikan formulir ini, ya. Formulir PPDB SMP Negeri 1 Pemadang Timur tahun 2020-2021. Isilah dengan lengkap dan benar, yang bertanda bintang wajib diisi, ya. Kalau ada bintangnya seperti ini, ya, seperti ini wajib diisi. Yang pertama perlu kamu perhatikan adalah keterangan calon peserta didik, yaitu kamu sendiri yang akan mendaftar, ya. Nah, tulislah nama lengkap di sini, ya. Nama lengkap ini wajib diisi karena ada bintangnya, ya. Nama lengkap sesuai dengan
nama yang ada di ijazah ya, ijazah SD kalau mau masuk SMP ya, atau sesuai dengan nama di rapot ya. Kalau ijazahnya belum keluar, berarti nama ini sesuai dengan nama yang di rapot ya. Kemudian nomor induk siswa nasional ya, nomor induk siswa nasional biasanya ada 10 angka ya, ada 10 angka, silahkan diisi ya. Kalau tidak tahu tanya dulu sama gurunya ya, nomor NISN saya berapa Pak Bu gitu ya, nanti ditulis di sini, isilah dengan benar ya, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti tidak akan diketemukan ya. Kemudian jenis kelamin ini juga harus diisi, pilih ya, diklik yang lingkaran itu, diklik. Kalau laki-laki diklik yang laki-laki begini ya, kalau perempuan diisi yang perempuan begini ya. Nah itu. Kemudian nomor induk kependudukan ya, NIK, ini juga wajib diisi. Nomor induk kependudukan silakan dilihat di kartu keluarga ya, kartu keluarga di KK ya, minta sama orang tua KK, di situ ada nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian tempat dan tanggal lahir diisi sesuai dengan yang tertera di rapot ya, atau tertera di ijazah. Ini tempat dan tanggal lahir, jadi tempatnya di mana lahirnya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun ya, ini wajib diisi. Kemudian agama ya, juga wajib diisikan, ditulis di situ ya. Kalau Islam ditulis Islam, kalau Kristen tulis Kristen ya. Kemudian alamat jalan kalau ada ya, bisa dilihat di Google Map ya adik-adik ya, bisa dilihat di Google Map ada enggak di nama jalan di depan rumahmu itu. Kalau enggak ada, tulis saja desanya ya, desa, kemudian RT RW ya. Kemudian tinggal bersama ini kamu bisa pilih ya, tinggal bersama orang tua, diklik yang orang tua, atau tinggal in the cost ya, in the cost ini di tempat orang lain atau yang lainnya ya, misalnya di tempat padenya, budenya, atau saudara yang lain. Kemudian alat transportasi ke sekolah. Nah, kamu ke sekolah nantinya ke SMP ini mau naik apa, naik mobil pribadi, apa naik sepeda motor, apa naik kendaraan umum, apa jalan kaki ya. Nah, tinggal memilih salah satu. Kemudian nomor HP ya, nomor HP ini wajib diisi. Kalau kamu punya HP, nomornya ditulis ke sini. Selama kamu mendaftar, HP-nya nomornya jangan sampai ganti-ganti ya. Tuh, nanti akan dihubungi di nomor ini. Kalau enggak punya HP ya, HP orang tuanya ya. Itu. Nah, kemudian nomor KIP, KPS atau KKS ya. Ini kalau ada ya, karena tidak wajib ya. Kartu Indonesia Pintar misalnya. Kalau tidak wajib ya, ini boleh diisi, boleh tidak. Artinya kalau punya diisi, kalau tidak punya tidak diisi. Email ya, email juga begitu. Kalau kamu punya email silakan diisikan di sini. Kalau nggak punya ya tidak usah diisi. Hobi ya, hobi tentu sebetulnya semua punya hobi ya, tetapi di sini tidak wajib ya. Silahkan diisi kalau memang kamu punya hobi. Kemudian penyakit yang pernah diderita ya, kalau kamu punya penyakit yang
perlu perhatian ya, misalnya penyakit jantung misalnya ya, itu wajib diisikan di sini ya, walaupun di sini tidak wajib tapi kamu harus mengisikannya, karena nanti kalau tidak itu guru olahraga tidak tahu, sehingga kamu akan diperlakukan sama seperti teman-teman yang lain. Kemudian golongan darah ini kalau kamu sudah pernah tes golongan darah silakan diisikan di sini ya. Kalau belum pernah ya tidak usah diisi. Terus keterangan orang tua kandung ya, nama lengkap ayahmu ini wajib diisikan ya, nama lengkap ya sesuai dengan KK atau KTP. Nama lengkap ibu juga diisi sesuai dengan KTP. Kemudian NIK ya, NIK-nya diisi sesuai dengan KK atau KTP, NIK ibu juga demikian. Tempat tanggal lahir ayah diisi sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir ibu diisi sesuai dengan KTP, pendidikan terakhir ayah diisi, pendidikan terakhir ibu diisi ya, pendidikan terakhir ini. Kemudian pekerjaan ayah diisi, pekerjaan ibu juga diisi, ditulis. Penghasilan per bulan ya, per bulan kalau petani silahkan dikalkulasi ya berapa penghasilan sebulan. Demikian juga penghasilan ibu ya. Alamat orang tua ini ya, Jalan RT ya, dilihat di KK silahkan. Kemudian keterangan ayah, kalau masih hidup dipilih yang masih hidup, kalau sudah meninggal dunia pilih yang meninggal dunia. Demikian juga keterangan ibu. Nah, keterangan wali, kalau kamu tinggal bersama orang tua ini wali tidak usah diisi ya. Tapi kalau kamu tidak tinggal dengan orang tua ini wali harus diisi. Nah, misalnya kamu tinggal dengan Pak Demu, nah nama Pak Demu siapa di sini ya. Kemudian NIK-nya berapa, alamatnya di mana ya, pendidikan tertinggi apa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa. Nah, ini diisikan semua ya. Ini tapi kalau kamu tinggal dengan orang tua itu enggak usah diisi semuanya, enggak usah. Itu. Kemudian data periodik calon peserta didik ya, ini datamu ini. Isikan, kamu ukur dulu tinggi badanmu berapa ya, berapa senti. Diukur dulu, kemudian atau suruh teman yang ngukur atau kakaknya atau orang tuanya ngukur ya. Kemudian berat badan ya, silakan ditimbang dulu ya, berat badanmu ini berapa kilogram ya. Kemudian kamu anak nomor berapa ya, diisikan di sini. Terus jumlah saudara kandung ya, jumlah saudara kandung. Misalnya kalau kamu nomor 3 berarti saudara kandungmu 2 ya, gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2. Kamu nomor 3 terakhir, maksud saya yang terakhir ya, kalau kamu anak terakhir. Kemudian asal sekolah, nah ini asal SD kamu mana, kalau kamu masih SMP ini ditulis lengkap ya, asal SD-nya mana. Nah, kemudian jarak dari rumah ke sekolah, ke SMP ya, jarak dari rumah ke SMP kira-kira berapa kilometer ya, diisikan di sini. Lalu kira-kira ditempuh itu berapa menit ya, kalau naik motor misalnya, kalau kamu tadi naik motor kira-kira dari rumahmu sampai ke sekolah ini, sekolah SMP yang akan dituju ini berapa menit ya. Kemudian prestasi yang pernah diraih. Nah, prestasi yang pernah diraih ini tidak wajib ya, anak-anak tidak wajib diisi. Tapi kalau kamu pernah meraih prestasi silakan di sini dipilih ya, dipilih akademik atau non akademik ya. Akademik ini prestasi yang berkaitan dengan belajar ya, dengan belajar misalnya
juara misalnya lomba matematika misalnya begitu ya, lomba matematika, sains misalnya. Itu akademik. Yang non akademik ini misalnya juara di bidang olahraga misalnya ya, juara lompat tinggi misalnya begitu ya. Nah itu di bidang non akademik ya. Kemudian prestasi yang diperoleh ini, yang di atas ini itu diperoleh di tingkat mana. Nah ini dipilih. Kalau tingkat nasional kamu pilih nasional ya, kalau tingkat provinsi pilih provinsi, kalau tingkat kabupaten pilih kabupaten, kalau tingkat kecamatan pilih kecamatan ya. Kalau hanya di sekolah saja ya pilih tingkat sekolah ya. Nah ini kemudian, nah ini wajib diisi nilai ya, nilai ujian akhir ya. Walaupun kamu tidak melaksanakan ujian, kamu tanyakan sama gurumu ya. Ya, tanyakan gurumu, di situ akan ada nilai ujian terakhir yang mungkin diambilkan dari rata-rata nilai rapot atau diambilkan dari rapot atau tugas-tugas selama sekolah di rumah atau belajar di rumah ya. Nah itu nilai pelajaran matematika ini berapa ya, ditulis. Kemudian nilai pelajaran bahasa Indonesia itu berapa, kemudian nilai pelajaran IPA berapa. Nah lalu rata-rata nilai rapot ya master 1 sampai 5 itu berapa rata-ratanya, tanyakan sama gurumu ya, nanti diisikan di sini. Nah semua yang diisikan itu tadi harus betul ya, harus benar, jangan ngawur ngisinya. Karena apa? Karena ini kamu wajib mengisi ini yang terakhir. Data yang saya isikan di format ini adalah data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi ini bukan untuk main-main ya, tetapi untuk benar-benar. Nah ini kamu klik iya. Setelah selesai ya, kamu teliti lagi ke depan ya, diteliti lagi. Kalau sudah memang benar-benar sudah betul, kamu kirimkan, diklik kirim ya. Ini klik kirim, ini diklik yang kirim ini ya. Jadi kalau sudah diklik maka sudah selesai ya, kamu mengerjakannya. Nah jadi demikian anak-anak atau adik-adik ya, cara mengisi formulir ini ya. Jadi nanti akan diberitahu kamu lewat SMS ke nomor HP yang kamu isikan tadi ya. Ya demikian, silakan untuk mengisi. Sebelum diisi data-datanya dikumpulkan dulu ya, data nilai, data kakak dan lain sebagainya dikumpulkan dulu sehingga mengisinya mudah gitu ya. Ya, selamat mengisinya. Terima kasih.